Sepanjang berada di sana, seperti abang biasa, abang Emi ini kan suka mengambil gambar, mengambil video ataupun sering menangkap gambar-gambar yang bagus, yang unik ya, untuk diabadikan dan untuk buat kenang-kenangan ya. Namun di saat abang Emi ngambil satu video dan foto yang dirasakan waktu itu abang Emi sangat sesuai sekali untuk diabadikan. Jadi abang Emi mengambil satu video dengan menaikkan telefon yang ada di tangan abang Emi. Ketika itu juga ya, kalau teman-teman ingin tahu ya, satu peristiwa yang boleh dikatakan tidak menyangka abang Emi akan berlaku. Seorang terus menuju datang ke kendaraan lori yang abang Emi tunggang dengan bos abang Emi itu. Mereka terus datang dengan membawa cangkul, dengan melarang abang Emi untuk mengambil gambar. Kemudian mereka sangat marah sekali. Mereka betul-betul marah sekali. Tidak sekali-sekali mereka diambil video, mengambil paparan video di kawasan tersebut. Bahkan orang yang ada di situ pun tidak sama sekali dibenarkan. Jadi mereka sangat marah sekali ya, sangat marah sekali, dan mereka menyuruh abang Emi memadamkan video-video yang telah ditangkap ataupun diambil tadi. Jadi abang Emi pun menunjukkan atas sebab-sebab keselamatan ya, abang Emi pun menunjukkan yang gambar itu cuma hanya sekeping gambar, bukan video sebenarnya ya. Dan video tersebut ada sedikit beberapa durasi saja, dan abang Emi pun terpaksa juga memadam ya video tersebut atas alasan keselamatan ya. Kalau tidak segera dipadam, mereka akan menggunakan cangkul yang ada di tangan mereka untuk mencangkul kita berdua dengan lorinya sekali. Jadi halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman dimanapun saja berada. Ya, seperti biasa ya, suasana di Malaysia ini abang Emi seringkali ingin kongsikan buat teman-teman ya, buat tatapan teman-teman, suasana perkampungan orang asli yang ada di Malaysia ini, di mana di antaranya ialah di sini ya, tempatnya di sebelah bukit yang indah itu terdapat satu perkampungan orang asli, yaitu Sungai Kelubi ya, Sungai Kelubi. Sungai Kelubi ini berada di kawasan Rawang ya teman-teman. Jadi untuk pengetahuan teman-teman, sekarang ini abang Emi berada tidak jauh daripada penempatan orang asli Sungai Kelubi tersebut. Bahkan abang Emi pun sering juga datang ke sana untuk berjumpa dengan teman abang Emi ya, Ipul dan siapa sajalah yang ada di sana, termasuk Rizal yang bekerja di sini ya, di kolam ini. Jadi okey. Ini abang Emi berada di perkampungan orang asal di sebelah sana ya teman-teman. Tempatnya di sebelah sana. Okay. Dan nanti abang Emi akan melihat ke sana dengan lebih dekat lagi ya, di jalan utama menuju ke sana. Di sana ada satu jambatan ya, menuju ke perkampungan Sungai Kelubi tersebut ya. Okey, sementara itu sebelum ke sana abang Emi ingin memberitahu ataupun berkongsi informasi ya, info berkenaan dengan
kewujudan orang asli yang ada di Malaysia ini. Kalau teman-teman ingin tahu bahwa suku kaum orang asli yang ada di Malaysia ini ada 18 suku kaum ya, yang ada di Semenanjung Malaysia ini ya. Ada 18 suku kaum, di mana 18 daripada etnik ataupun suku kaum tersebut terbagi kepada 3 bagian ataupun kategori ya. Di antaranya Negrito ya, ataupun boleh dipanggil Semang. Negrito. Yang kedua Senoy ya. Senoy. Yang ketiganya Proto Malay ataupun Proto Melayu Proto ataupun Melayu asli. Dalam ketiga-tiga kategori ini, setiap kategorinya mewakili 6 suku kaum ya. Contohnya Negrito ada suku kaum Batik dan 5 di antaranya ya. Dan kategori Senoy pula ada Semai ya. Ada suku kaum Semai. Suku kaum Semai ini paling dikatakan paling ramai yang ada di Malaysia ya. Bahkan menduduki jumlah yang tertinggi di Semenanjung Malaysia ya, yang kedudukan mereka ataupun lokasi mereka, populasi mereka terdapat banyak di tengah Semenanjung Malaysia, di pertengahan Semenanjung Malaysia. Ya, jumlah mereka dikatakan sangat banyak sekali, khususnya di kawasan Pahang ya. Kawasan Pahang dengan Perak ya. Jadi suku kaum Semai ini dalam kategori Senoy sangat dikatakan sangat ramai sekali ya teman-teman. Manakala Melayu Proto ya, juga mewakili 6 suku kaum ya. Yang diantaranya ada orang laut ya, orang ya adalah, Abang Emi pun sudah pun lupa ya. Pendek kata ada 6 suku kaum asli yang mewakili kategori dalam Proto Malay ataupun Melayu asli ya. Melayu asli ya. Namun tidak dipastikan ya kewujudan mereka daripada mana asal usulnya, tapi yang pasti mereka ini telah wujud ataupun telah tinggal di Semenanjung Malaysia ini sejak dahulu kala lagi ya. Sejak zaman nenek moyang dulu lagi ya. Okey. Dan sebentar lagi Abang Emi akan menuju ke perkampungan tersebut dan jalan melalui jalan belakang ini nanti, dan ingin tontonkan ataupun mereview suasana jalan menuju ke sana untuk tatapan teman-teman yang ada di luar sana ya teman-teman. Bagaimana suasananya? Jangan lupa teman-teman tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa bantu subscribe, like dan komen ya. Dan nanti selepas itu juga Abang Emi akan keluar dari kawasan jambatan tersebut dan menuju ke satu lagi tasik ya yang besar. Ini sebenarnya ada banyak tasik teman-teman. Banyak tasik di sini ya. Terlalu banyak tasik di sini ataupun danau ya, yang memenuhi kawasan persekitaran kampung Sungai Kerubi ini ya teman-teman. Jadi tasik-tasik ini salah satu mata pencaharian penduduk Sungai Kerubi ya, untuk menangkap ikan ya dan sebagainya. Ada di antara mereka yang keluar bekerja ya, dan ada yang bekerja secara kampung ya seperti biasa ya, seperti kampung-kampung lainnya. Seperti kampung Abang Emi sendiri ya. Mereka bekerja secara kampung, ada yang bekerja dengan kerajaan ataupun pemerintah ataupun bos-bos kilang ya. Jadi
kehidupan mereka sekarang moden lah, tidak seperti dulu lah. Okey, nanti selepas itu juga Abang Imi akan sedikit bercerita tentang pertama kali Pertama kali singgah ataupun datang ke perkampungan orang asli. Ini adalah bukan kali yang pertama ya teman-teman. Abang Imi sebenarnya pernah juga datang ke sana, melihat suasana perumahan di sana, bagaimana suasana perumahan di sana. Namun sebelum itu Abang Emi pun sudah pernah datang ke satu perkampungan yang ada di Bukit Lagung ya, kalau tidak silap saya, Bukit Lagung. Di situ ada cerita yang menarik ya untuk dikongsikan buat teman-teman. Kedatangan Abang Emi ke sana adalah ada sesuatu yang dirasakan. Kalau dikenang itu masih ada, masih ingat sampai sekarang ini, masih terukir ya di dalam ingatan Abang Imi sendiri ya. Karena waktu melawat ke situ untuk mencari madu kelulut, nyatanya disambut dengan sesuatu yang Abang Imi tidak duga sama sekali ya. Bagaimana ceritanya ya teman-teman, tonton video ini sampai selesai nanti setelah Abang Imi pulang daripada sana dan menuju ke Tasik yang sebelah sana lagi ya. Okey. Ya, sedikit informasi lagi ya berkenaan apa yang Abang Imi tahu tentang kehidupan masyarakat di sini ya. Kalau waktu Abang Imi datang ke sini pun sebenarnya ada urusan kerja juga ya. Ini adalah kerja Abang Imi. Ini Abang Imi kerja ini, pasang kanopi ini. Di samping itu Abang Imi juga kenal dengan budak yang bekerja di sini, namanya Rizal, budak yang tinggal di Sungai Kulubi itu. Dan satu lagi Apple, satu lagi kalau tak silap Ibas, nama Ibas ya. Juga Abang Imi tahu, dan sebagian juga masyarakat di situ telah pun mengenali Abang Imi secara dekat lah, sebab Abang Imi juga sering bertemu dengan Apple ya. Jadi mereka pun juga kenal dengan Abang Imi. Kalau saya lihat ya, situasi ataupun suasana cara hidup mereka orang asli di sini tidak jauh bedanya dengan orang-orang asli lainnya ya yang ada di Malaysia ini. Tetapi di sini kehidupannya agak moden sedikit ya. Kalau dibandingkan dengan dahulu waktu Abang Imi singgah ataupun datang ke perkampungan orang asli di Bukit Lagung ya untuk mencari madu kelulut, bedanya sangat jauh sekali ya teman-teman. Contohnya dari segi tempat tinggal ya ataupun kehidupan mereka ya. Di sini rumahnya moden-moden ya, cantik-cantik, ada diperbuat daripada simen, batu dan sebagainya, dan ada juga diperbuat daripada kayu ya. Kayu. Namun di Bukit Lagung waktu sekitar 2000-an dahulu ya, kondisi tempat tinggal mereka sangat memprihatinkan ya. Mereka membina tempat tinggal daripada alam ya, alam semula jadi daripada kayu ya, dan sama sekali Abang Mi tidak melihat kondisi ataupun struktur rumah yang mereka bina daripada simen ya, berasaskan simen ya. Semuanya berasaskan kayu ya. Ada yang membuat loteng, dan kehidupan mereka di situ sangat boleh dikatakan cara orang dulu-dulu, persis sama orang dulu-dulu ya, persis sangat sama orang dulu. Berpakaian hanya berseluar pendek, kemudian berkaki ayam dan mencangkul, membuat kerja-kerja kebun dan sebagainya. Bahkan di situ juga Abang Mi pernah melihat kedua pasangan yang sudah pun tua ya, yang tinggal di satu pondok di bawah hutan ya, dengan rumahnya yang agak usang,
yang bertingkat dan disertai dengan peliharaan binatang peliharaan ya, yang mungkin menjaga keselamatan mereka. Kebanyakan di situ lebih kurang begitulah kehidupan penduduk di Bukit Lagong waktu itu ya. Ya. Sepanjang Abang Imi berada di sana dengan bos untuk mencari madu kelulut ya. Namun di kawasan perumahan ataupun di kampung Sungai Kelubi ini kondisi ataupun struktur perumahan di sini dan kawasan sekitarnya jauh sekali ya kalau dibandingkan dengan yang Abang Imi lihat sebelum ini di Bukit Lagong, dan yang Abang Imi sanggakan sebelum ini juga nyatanya tidak tepat ya. Ternyata perkampungan orang asli ini sebenarnya sudah pun maju ya. Dari segi rumahnya juga dibina dengan berasaskan simen ataupun kayu yang disusun, yang tersusun ya. Seperti halnya di kampung-kampung biasa sekarang ini ya. Jadi kehidupan ataupun suasananya sangat beda sekali. Mungkin waktu itu sudah pun lama, sekitar 2000-an sampai sekarang ya, mungkin suasana di sana sudah berbeda ya. Tidak seperti dulu ya. Tetapi yang pasti Bukit Lagong ini Abang Imi tidak tahu ya sebenarnya Bukit Lagong penempatan utama ataupun penempatan sementara tidak pasti ya. Yang Abang Imi tahu di kawasan sekitar sini ada Sungai Kelubi dan Serendah ya. Di Serendah sana ya. Dan yang di jauh-jauh sana Abang Imi tidak tahu ya, tidak pernah singgah ataupun lewat di kawasan tersebut ya. Jadi sebelum ini Abang Imi telah pun pernah singgah di Bukit Lagong di perkampungan orang sendiri. Ini sebenarnya ini adalah waktu itu adalah kali pertama Abang Imi datang ke perkampungan tersebut. Okey.
Oke, telah pun sampai ya teman-teman. Di sini adalah tempatnya ya. Ini adalah jambatan menuju ke perkampungan tersebut. Cukup aman sekali ya perkampungan di sini. Cukup indah dan cukup aman sekali. Di sebalik bukit inilah terdapat perkampungan orang asli Sungai Kelubi ya teman-teman. Namanya Sungai Kelubi ya. Oke, ini. Ini terdapat sungai ya. Sungai yang belum diperbaiki. Nah, terdapat hakisan di sini ya, teman-teman. Oke, ini adalah jalan menuju ke perkampungan tersebut. Oke, setakat ini saja ya perkongsian teman-teman untuk buat teman-teman semua. Sampai jumpa lagi di video-video Abang Emi yang seterusnya ya. Sampai jumpa lagi ya. Dan jangan lupa bantu subscribe, like dan komen ya teman-teman. Oke. Thank you for watching. Oke, teman-teman. Barusan tadi ya Abang Emi singgah ke jalan utama ke perkampungan orang asli Sungai Kelubi tadi ya, yang tempatnya di sebelah sana ya tadi. Abang ini sempat menuju ke sana ke satu jambatan, namun tidak masuk ya ke dalam, cuma mereview di kawasan luar saja ya. Sekadar untuk pengetahuan teman-teman ya, bahwa disitulah tempat perkampungan utama orang asli Sungai Kelubi ya. Disitulah tempatnya, di sebalik bukit itu ya teman-teman. Oke, untuk menyambung perbincangan yang Abang Emi telah sampaikan tadi ya, berkenaan dengan Sungai Kelubi, orang asli di Malaysia ini, seperti yang telah Abang Emi nyatakan tadi ya, bahwa suku kaum orang asli di Malaysia ini terdapat 18 suku kaum ya, etnik ataupun etnik ya. Yang dimana 18 etnik tersebut terbagi kepada 3 kategori ya, yakni antaranya Negrito yang mewakili 6 suku kaum ya. Yang keduanya Senoy ya, yang mewakili juga 6 suku kaum juga ya. Manakala Proto Malay ya, ataupun Melayu Proto ataupun Melayu asli ya, mewakili 6 suku kaum juga ya. Jadi teman-teman, jelas sekali ya, di Malaysia ini begitu banyak sekali suku kaum yang terbagi kepada 3 kategori tadi ya. Jadi difahamkan ya, antara suku-suku kaum itu yang paling banyak mendiami kawasan Semenanjung Malaysia ya, yakni suku kaum yang dalam kategori Senoy ya, di mana di situ terdapat satu suku kaum yang bernama Senai, yang Semai, yang jumlah mereka sangat ramai sekali, terutama di kawasan Pahang dan Perak ya. Mereka mendiami di pertengahan ataupun di tengah-tengah kawasan Semenanjung Malaysia ya. Jumlah mereka sangat ramai sekali ya, orang Senoy ini, orang Semai ini ya. Jadi begitulah teman-teman ya, sedikit sebanyak mengenai orang asli di Malaysia. Sebenarnya ada banyak yang Abang Emi akan maklumkan ataupun beritahu kepada teman-teman. Jadi untuk pengalaman Abang Emi sendiri ya, bertemu dengan ataupun pernah berkawan, ada banyak sebenarnya. Abang Emi berkawan dengan budak-budak dekat itu Sungai Kelubi itu, yang sering Abang Emi sebut-sebut ya,
Ipul. Ipul, Rizal, Ibas, semua banyak yang Abang Emi kenal ya. Jadi Abang Emi boleh dikatakan sudah sedikit sebati ya dengan mereka ini. Bahkan dengan tempat-tempat ini pun Abang Emi sering berkunjung di sini untuk melihat orang-orang yang memancing ikan ya, ataupun yang menjala ikan di kawasan Tasik yang indah ini ya, di dekat Sungai Kelubi ini, perkampungan orang asli ini. Jadi memandangkan tempat ini sangat menarik sekali dan dihiasi dengan panorama kehijauan dengan danau yang cukup banyak ya di kawasan sana, di sini, bahkan di sekitar sini pun terdapat banyak danau-danau besar seperti ini ya teman-teman. Ada di antara danau-danau tasik-tasik ini dijaga, dipelihara ya, ataupun dimanfaatkan oleh penduduk tempatan. Ada juga yang dibiarkan bebas seperti ini, sesiapa saja boleh memancing ya, termasuk teman-teman kita di sebelah sana ya, ramai ya, terutama di hujung minggu ya, mereka sangat ramai sekali berkunjung sini ataupun memancing di sini ya. Bagi kaki-kaki pancing, di sinilah tempatnya yang paling bagus sekali, ataupun yang paling aman, yang paling indah sekali tempatnya ya. Oke. Jadi sepanjang yang Abang Emi tahu tentang orang asli ini ya teman-teman, dari segi pendidikannya ya, pendidikannya juga tidak ketinggalan dengan kalau dibandingkan dengan penduduk-penduduk tempatan ya. Ada juga di antara mereka yang sudah sampai ke peringkat tertinggi ya. Ialah segi pendidikan ya. Ada juga yang tak mau bersekolah ya. Maklumlah seperti orang kampung dulu ya, masih ada juga yang masih mengekalkan ataupun tak mau belajar ya. Jadi tapi jumlahnya sangat sedikit sekali. Dari segi kepercayaan pula, Abang Emi difahamkan seperti kawan Abang Emi itu Ipul dan kawan-kawannya itu, mereka beragama Kristian. Ada juga katanya yang beragama Islam, ataupun yang tidak beragama pun ada ya. Namun mereka masih tetap mengamalkan budaya ataupun kepercayaan lama peninggalan nenek moyang mereka ya. Sungguh pun mereka menganut sesuatu agama, namun kepercayaan seperti boleh ya, kepercayaan animis, kepercayaan yang biasa dilakukan oleh orang-orang dulu ya, khususnya orang asli ini, mereka masih mengamalkannya ya teman-teman. Jadi masih mewarisi daripada nenek moyang mereka ya. Nah, inilah salah satu kepercayaan orang asli yang masih dikekalkan sampai ke hari ini. Begitulah ya. Untuk pengalaman Abang Emi sendiri ya, ini bukan pertama kali Abang Emi datang ke kawasan perkampungan orang asli ini, karena di sini Abang Emi ada banyak kawan ya, ada banyak teman. Jadi tidak segan-segan Abang Emi datang ke sini pun. Ada juga di antara mereka yang banyak yang mengenali Abang Emi ya. Jadi Abang Emi tidak segan-segan untuk datang ke sini. Namun ada satu pengalaman ya, yang Abang Emi rasa perlu juga dikongsikan buat teman-teman ya. Buat teman-teman, dulu sekitar tahun 2000, kalau tak silap 2003 ya, sekitar tahun 2003, Abang Emi pernah sekali ya, pertama kali memasuki kawasan perkampungan orang asli ya. Tempatnya di Bukit Lagung, kalau tak silap. Bukit Lagung ini di kawasan dekat dengan kawasan
Selayang kalau tak silap, Selayang ya. Dekat dengan Kuala Lumpur lah, Selayang lah, kawasan Selayang ya. Pendek kata kawasan Selangor gitu. Selangor Malaysia. Jadi kedatangan Abang Mi ke sana sebenarnya diajak oleh bos Abang Mi sendiri ya. Bos Abang Mi sendiri mengajak untuk datang ke sana. Katanya ingin mencari ataupun membeli madu kelulut yang dikatakan sangat banyak ataupun sangat bagus di kawasan Bukit Lagung itu, di mana madu kelulut itu hanya diperolehi di kawasan perkampungan tersebut ya teman-teman. Jadi masa pun telah ditentukan, kita berdua naiklah lori ke sana. Naik lori ya teman-teman. Sebaik saja naik lori sampai di kawasan sana ya, seperti biasalah masuk ke perkampungan orang asli tersebut. Ini kali pertama Abang Mi merasa agak kagum ya dengan kehidupan orang-orang penduduk pribumi di sekitar sepanjang perjalanan memasuki daripada pintu utama ke dalam ya, ke pedalaman. Apabila melihat rumah-rumah mereka yang dibina dari bahan-bahan semula jadi ya, pendek kata seperti orang dulu-dulu ya, primitif lah, bukan primitif sangat, masih betul-betul tradisional lah istilahnya begitu, betul-betul asli perumahannya dibuat dari bahan semula jadi ya, atap rum baik apa ada ya, dibuat daripada kayu lah. Ada yang membina satu loteng, dan ada di antara mereka yang hanya pakai baju selai sepinggang ya, bukan selai sepinggang ya, pakai seluar saja dan memenggal satu cangkul ataupun parang. Pendek kata ya, betul-betul jauh sekali bedanya kalau dibandingkan dengan Sungai Kelubin ya. Kaum asli Sungai Kelubin ini ya, di sini dia sangat jauh sekali. Mungkin waktu itu sudah agak lama ya, mungkin sekarang tidaklah seperti dahulu kehidupan mereka di sana. Namun apa yang Abang Emi lihat waktu itu jauh sekali kalau dibandingkan dengan kehidupan penduduk di sini ya. Dari segi cara mereka berpakaian, cara mereka tinggal ataupun perumahan-perumahan mereka ya sangat berbeda sekali ya. Ya teman-teman. Nah, sebaik saja masuk di kawasan perkampungan tersebut, punya tanya, ada tidak banyak mereka yang tahu ya sebenarnya. Tidak banyak mereka yang tahu di mana tempat menjual madu kelulut tersebut ya. Tapi di satu kawasan, waktu itu Abang Emi dengan bos Abang Emi masuk di sebelah kiri ya. Di kawasan itulah Abang Emi coba bertanya dengan seseorang penduduk di situ. Mereka mengatakan bahwa ada yang menyediakan ataupun menjual madu kelulut, namun katanya orang tersebut tidak ada keluar, dikatakan keluar ya. Jadi tidak dapat bertemu ataupun tidaklah dapat memiliki atau madu tersebut ya. Jadi seolah-olah merasa istilahnya apa bukan kecewa ya, agak apa istilahnya ya, kecewa lah gitu. Agak kecewa sedikit, jauh-jauh datang ke sana, apa yang diharapkan tidak kesampaian ya. Begitulah istilahnya ya teman-teman. Oke, sepanjang berada di sana, seperti Abang biasa Abang Emi ini kan suka mengambil gambar, mengambil video ataupun sering menangkap gambar-gambar yang bagus, yang unik ya, untuk diabadikan dan untuk buat kenang-kenangan ya. Namun
Di saat Abang Emi ngambil satu video dan foto yang dirasakan waktu itu Abang Emi sangat sesuai sekali untuk diabadikan. Jadi Abang Emi mengambil satu video dengan menaikkan telefon yang ada di tangan Abang Emi. Ketika itu juga ya, kalau teman-teman ingin tahu ya, satu peristiwa yang boleh dikatakan tidak menyangka Abang Emi akan berlaku. Seorang terus menuju datang ke kendaraan lori yang Abang Emi tunggang dengan bos Abang Emi itu. Mereka terus datang dengan membawa cangkul, dengan melarang Abang Emi untuk mengambil gambar. Kemudian mereka sangat marah sekali. Mereka betul-betul marah sekali. Tidak sekali-sekali mereka diambil video, mengambil paparan video di kawasan tersebut. Bahkan orang yang ada di situ pun tidak sama sekali dibenarkan. Jadi mereka sangat marah sekali ya, sangat marah sekali, dan mereka menyuruh Abang Emi memadamkan video-video yang telah ditangkap ataupun diambil tadi. Jadi Abang Emi pun menunjukkan atas sebab-sebab keselamatan ya. Abang Emi pun menunjukkan yang gambar itu cuma hanya sekeping gambar, bukan video sebenarnya ya. Dan video tersebut ada sedikit beberapa durasi saja. Dan Abang Emi pun terpaksa juga memadam ya video tersebut atas alasan keselamatannya. Kalau tidak segera dipadam, mereka akan menggunakan cangkul yang ada di tangan mereka untuk mencangkul kita berdua dengan lori ya, dengan lorinya sekali. Jadi kita ini berdua sangat ketakutan ya teman-teman. Betul-betul sangat ketakutan sekali ya, sangat takut. Jadi kita pun minta maaf, ya, minta maaf sangat-sangat, dan tidak akan mengulanginya lagi. Jadi disitulah pengalaman Abang Emi memasuki kawasan perkampungan orang asli kali pertama. Tapi waktu itu Abang Emi memang tidak menahu sangat tentang ya orang asli sebenarnya. Itulah kali pertama Abang Emi memasuki kawasan orang asli ya. Jadi sampai sekarang masih ingat lagi ketika waktu Abang Emi akan dicangkul ya, artinya dengan perbuatan Abang Emi maksudnya akan dibalas dengan balasan yang mereka tidak seharusnya mereka gunakan juga ya. Jadi sampai sekarang kalau dipikir ya, Abang Emi rasa bukan trauma ya, rasa terkilan juga lah kan. Takut nanti terjadi. Jadi setiap kali Abang Emi main-main di sini, Abang Emi sentiasa waspada ya. Takut ada yang menyalahguna ataupun istilahnya menyalahkan Abang Emi ya. Takut ada di antara mereka yang suspek dengan Abang Emi. Walaupun tujuan Abang Emi datang ke sini hanya untuk ingin tahu sesuatu ya, ingin tahu sesuatu apa yang ada di sini, mencari ketenangan, kedamaian. Sebab kalau berada di sini, singgah di sini, memang sangat-sangat mententeramkan jiwa ya. Sangat indah sekali pemandangannya, sangat sejuk mata memandang. Karena sebelum ini kita sering setiap harinya berdepan dengan suasana bising ya, di bandar-bandar ya, terutama waktu dulu di Kuala Lumpur. Abang Emi masih tinggal di Kuala Lumpur ya. Jadi setiap kali memasuki kawasan-kawasan yang sunyi, yang sepi seperti ini, terasa amat teruja sekali, seronok ya. Kalau diikutkan tidak mau pulang ya teman-teman.
Oke, sekarang ini Abang Imi berada di kawasan-kawasan terpencil ini, di kawasan perkampungan orang asli Sungai Kelubi. Dekat saja di situ ya teman-teman. Di situ. Jalan di situ sudah sampai. Tempoh hari Abang Imi memasuki ke kawasan tersebut dan melihat perumahan-perumahan di kawasan tersebut, kawasan kampung tersebut tidak seperti perumahan-perumahan kampung orang asli yang lain ya. Kondisi ataupun keadaan rumahnya sangat bagus-bagus, sangat indah ya, sangat tersusun, dan kebanyakan daripada rumah-rumah tersebut rumah batu ya, dibina dengan batu konkrit, dibina dengan simen ya, batu simen, dan ada juga dibina dengan kayu. Namun yang Abang mereview tempoh hari ke sana di kawasan luar saja, tidak sempat memasuki ke keseluruhan kampung tersebut ya. Jadi secara keseluruhannya tidaklah begitu tahu sangat ya kawasan Sungai Kelubi ini, dan mudah-mudahan masa-masa akan datang dengan memohon ataupun meminta pertolongan teman-teman Abang Imi untuk melihat suasana perkampungan tersebut untuk tontonan, untuk makluman teman-teman di luar sana, khususnya teman-teman Abang Imi seperjuangan ya, akan cuba ataupun berusaha Abang Imi mereview untuk tontonan teman-teman Abang Imi. Okey. Begitulah serba sedikit ya teman-teman berkenaan dengan suasana perkampungan orang asli di Malaysia ini. Dan serba sedikit juga Abang Imi mengetahui tentang mereka ini, bahawa di Malaysia ini sangat banyak sekali etnik ataupun suku kaum asli ya yang ada di Malaysia, khususnya di semenanjung Malaysia ya. Yakni terdapat 18 suku kaum yang terbagi kepada 3 kategori ya. Yang masing-masing kategori ini mewakili 3 suku kaum ya. 6 suku kaum ya teman-teman. Jadi jumlah mereka semua 18 suku kaum yang ada di Malaysia. Setiap suku kaum itu dari segi kepercayaan, bahasa, cara hidup mereka agak berlainan ya. Walaupun ada di antara mereka yang hampir sama, namun dari segi kepercayaan mereka ada yang hampir sama ya. Dari segi kepercayaan mereka, cuma cara mereka berlainan. Mereka masih mengekalkan adat ataupun budaya ataupun kepercayaan-kepercayaan lama yang telah dianuti oleh nenek moyang mereka. Mereka masih kuat mengamalkannya ya teman-teman. Itu yang Abang Imi dapat tahu ya. Oke, sekarang jam menunjukkan pukul 6 petang waktu Malaysia teman-teman. Abang Imi masih di luar ya, belum sempat pulang lagi ya. Untuk mengambil sedikit konten ya, untuk tatapan teman-teman di luar sana ya, untuk mengetahui teman-teman di luar sana. Sebentar lagi Abang Imi akan kembali pulang ya. Okey, ini kalau hujung minggu ya teman-teman, ramai ini tempat ini teman-teman. Ramai dikunjungi oleh pemancing-pemancing tegar yang ada di sini ya. Kalau teman-teman boleh lihat di sebelah sana pun masih ramai lagi yang masih belum pulang lagi ya. Terdapat ada banyak kereta di sana. Masih ramai mereka masih memancing. Masih memancing lagi di situ. Dikatakan di Tasik ini ada berbagai jenis, banyak jenis ikan tawar yang ada di sini ya. Jadi mereka suka sangat memancing di kawasan ini. Di samping Tasiknya yang sangat luas, dari ujung sana ke ujung sana, juga bahkan ke sana pun ada tasik. Di sebelah sana ada beberapa tasik ya, di sebelah sana teman-teman ya. Ada banyak tasik-tasik di sini. Nah, di situ ada sungai besar ya, yang sekarang ini mulai diperbaiki. Terdapat satu kondektor di sana untuk memperbaiki hakisan Sungai Kelubi di sana ya, di dekat perkampungan tersebut ya.
barusan tadi Abang Emi sempat lihat ya. Oke. Tak jauh daripada tempat ini ada satu lagi penempatan kaum orang asli ya. Tempatnya di Serendah sana. Tapi tidak pasti ya, di Serendah sana suku kaum dalam kategori apapun apa tidak Abang ini sebenarnya belum tahu lagi. Dalam kategori Negrito ke ataupun Senoy ataupun Proto Malay atau Melayu asli ya. Melayu asli ini mungkin ya, kalau melihat daripada kondisi ataupun raut wajah mereka ya seolah-olah Melayu ya teman-teman. Berbeda dengan suku-suku yang lain ya. Jadi tapi yang peliknya ataupun yang herannya ya, di situ saat Abang Emi ke Sungai Karobe itu tempoh hari, mau bilang satu suku kaum tapi jenis ataupun raut wajah mereka, kondisi ataupun ekspresi wajah ataupun keadaan penampilan segi warna kulit dan sebagainya berbeda ya teman-teman. Ada yang putih, ada yang minta maaf ya, ada yang agak hitam, ada yang kelabu. Tidak sama ya teman-teman. Itu yang buat Abang Emi agak keheranan sedikit ya. Agak keheranan sedikit. Kenapa mesti ada yang putih seperti Cina ya? Ada yang gemuk. Tapi kebanyakan yang Abang Emi itu ada yang gemuk ya, banyak yang gemuk ya di sana ya. Ada yang putih. Mau bilang suku kaum Semai mungkin juga ya. Tapi itu sebenarnya Abang Emi tak tahu, cuma mereka saja ataupun mengagak-agak saja. Sama ada mereka dari suku kaum apa. Tapi yang pasti yang ada di kawasan sini adalah satu kaum suku orang asli ya. Yang dalam kategori Senoy ya. Senoy. Satu lagi yang Abang Emi rasa pelik ya teman-teman. Bukan rasa pelik, ingin tertanya-tanya. Namun satu hari nanti Abang Emi juga akan bertanya kepada teman-teman Abang Emi yang ada di situ. Cuma sekarang ini belum sempat lagi. Tentang nama ya. Ada kebanyakan daripada mereka itu bukan agama Islam ya teman-teman. Ataupun ada yang tidak beragama ya. Tetapi nama kebanyakan mereka dari segi dokumentasi mereka, kad pengenalan mereka bernama Islam ya. Contohnya ya, seperti Epul ya, sering dipanggil Epul ataupun Rizal ya. Dia sebenarnya agama bukan Islam teman-teman, tetapi kad pengenalan mereka bernama Saiful. Yang Epul itu bernama Saiful. Yang Rizal itu namanya Syahrizal ataupun Rizal. Itu kan nama Melayu teman-teman ya. Itu yang satu lagi persoalan yang belum terjawab lagi, Abang Emi belum tahu lagi ya tentang itu. Namun itu tidaklah penting sangat. Itu urusan pemerintah Malaysia ya. Cuma Abang Emi rasa ingin tahu juga lah kan. Kenapa mesti bernama Islam ya, sedangkan bukan dari golongan ataupun penganut agama Islam sendiri ya. Itu yang satu lagi yang Abang Emi ingin kongsikan buat teman-teman. Oke, sekarang ini memandangkan masa sudah agak larut malam. Bukan larut malam lagi ya teman-teman, masih sudah senja lah sebenarnya. Dan Abang Emi pun berada di tengah-tengah hutan yang mulai gelap ini. Jadi rasa takut pun ada sekarang ini. Orang pun sudah mulai yang pulang, tinggal di kejauhan sana saja. Di kawasan ini semua sudah banyak yang balik, yang pulang ya. Jadi Abang Emi pun ingin balik.
Oke. Ini jalan juga bisa sampai ke perkampungan orang asli ya, melewati tepi sungai ya. Terus, namun kondisi jalannya sangat memprihatinkan karena setiap hari dilewati lori-lori besar untuk mengangkut tanah, kayu ataupun batu dan sebagainya ya, untuk memperbaiki kawasan sekitar ya. Oke, sekarang kita balik ataupun pulang ya. Jadi kalau datang ke sini susah kalau bawa kereta ya teman-teman. Memandangkan jalannya seperti ini, sebaiknya kalau teman-teman yang ada di Malaysia ini, yang berdekatan dengan tempat tinggal Abang Mi, kalau nak datang ke sini pun seharusnya sebaiknya kena bawa motor saja ya. Kondisi jalannya sangat belum baik lagi ya.